Salam ya, putus-putus. Mau kesini kan? Video. Halo, halo. Halo. Kasihkan dulu nota di situ. Yang program yang ada di situ, prota, proses, proses begini. Kan satu buku itu toh, atau tempat, berpisah, berpisah. Tahunan, apa tidak kita bilang? Program tahunan, semester, jalan tetap muka. Iya. Dengan FPP. Terpisah. Tadi kelas 4 kelas berapa? Tadi daftar hadis siswa ada? Iya. Mana daftar hadis siswa? Oh, jadi bangun. Itu apa? Daftar nilai. Paling baru sekarang. Yang ditulis lama. Jadi itu yang ditulis. Jadi tulis. Jadi tulis kita yang sekarang. Jadi tulis. Bukan yang mana? Jadi sana. Nanti ada semester baru ujian lagi dengan anak, lalu ujian apa? Kan belum habis lagi, jadi lanjut. Kan bisa belum datang, sebelum kita sudah. Ini Senin sudah lama itu. Bisa nih sebelum kita sudah. Biasa sudah baca tadi. Ya, itu jadi. Nah ini kan jadi harus tuntas sebelum ulangan. Kecuali kalau tidak dikeluarkan ini. Tidak tetap sudah jalan, sudah mau selesai. Sedikit lagi. Ada agenda jurnal kita buat. Iya ada dia. Ada dalam sini. Iya semua. Agenda juga tatap muka, daftar hari Pak Una belum kasih. Kalau analisisnya ulangan harian. Iya. Analisisnya ada sini, tapi belum pikir ke spin. Program pengayaan. Pengayaannya ada di
pengayaannya belum ya. Ada di buku-buku pengayaannya terlalu. Saya belum saya bawa, belum aku ambil dulu. Ada tuh juga. Biar ini PRPP mati-mati oleh nggak semua. Mati-mati masa daerah tinggal balik masih ada orang ya. Jangan itu. Juga sih aspek yang terpenuhi misalnya tema berapa yang tidak terpenuhi sama tema sisa 35 terpenuhi ini kasih dan ini sudah ada di buku lamanya sudah kasih kelihatan bahwa yang tidak tercapai di kelas itu di tema itu ini kelihatan kan di akhir sebelum dia diberikan program pengayaan dan disulangi harian itu untuk menentukan program pengayaan. Jadi misalnya yang tidak berhasil di situ yang di sini gagal kenapa ternyata setiap tema misalnya tema 1 ternyata misalnya ada materi situ yang tidak tuntas belum tercapai, di situlah dibuatkan program pengayaannya semua tema. Iya, sebenarnya jadi saya roster juga ada. Ya saya kira itu ya. Jadi untuk administrasi saya kira oke, sudah memenuhi syarat. Ya ini tinggal ini yang masih analisis dengan program pengayaan yang belum dijelaskan. Tapi sebenarnya itu kalau pengayaan Pak, karena ada juga tuh kita pelatihan, ada pengayaan langsung. Jadi saya sebenarnya itu makanya sudah ada nilai karena saya sudah pengayaan langsung itu. Memang tidak tercatat, tidak tersurat, tapi setiap saya memeriksa pekerjaannya anak-anak sudah saya remedial langsung begitu supaya saya tidak mengulang-ulang. Tapi kalau begitu harus ada analisis ulangan. Harus ada. Supaya kelihatan. Sudah kelihatan bahwa ulangan harian itu tidak mungkin dapat semua orang 10. Nah, paling yang dapat 10 sekitar 7-80% lah. Ada sekitar 10-20% itu setiap kelas pasti lah. Ya, itulah. Dan makanya harus muncul di situ analisisnya. Oke. Karena ada masalah. Sekira begitu saja, Bu Dina. Iya, Pak. Ya, selesai. Selesai nanti isi analisis. Iya. Nanti kita ambil berkasnya. Iya. Ya, sekira begitu. Kemarin di kelas. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Ubah Amin yang tidak diantar. Ubah Amin. Tidak ditandatangani. Soal tadi. Oh iya, itu caranya kalau supervisi orang administrasi. Jadi kita hanya memanggil, bisa kita datang di kelas, bisa di kantor, ruang guru, karena ini kan administrasi mau diperiksa. Nah, tapi kalau misalnya kita mau 1 kali jalan di kelas periksa administrasi sambil melihat cara mengajar, itu 1 kali. Tapi kalau kita hanya masih banyak waktu, ya administrasi dulu disebut satu-satu. Jangan langsung lah, ya kumpul semua. Tidak. Jadi kita sesuai dengan daftar. Sekarang yang model sekarang itu lain-lain modelnya. Boleh kita ada contoh. Jadi di situ ada prota, program tahunan, prosem, program semester, silabus, RPP. Ya. Bahas saja itu. Jadi itu. Terutama yang penting itu setelah itu kan persiapan untuk mengajar, ini yang perlu. Program tahunan, program semester, silabus, RPP. Kemudian daftar hadir. Jadi sebelum sistem kita mengajar, jadi sebenarnya banyak pertanyaan yang ke guru itu. Jadi daftar hadir, jadwal tatap muka itu kan roster. Kemudian ada agenda jurnal, kalau dia buat jurnal, kemudian daftar nilai. Ini yang perlu. Ulangan harian itu untuk melihat yang mana materi yang tidak tuntas, yang belum tercapai, yang mana tercapai. Kalau sudah dianalisis, baru kita program remedial. Itu harus berdekatan itu. Program remedial dengan analisis. Jadi analisis dulu soal, ternyata materinya ini nomor 1 sampai nomor 5 misalnya
hanya 10% yang bisa, berarti gagal, harus diulangi. Apakah diulangi kepada semua siswa? Boleh disampaikan secara umum setelah diperiksa soalnya. Disampaikanlah bahwa kita ulangi, jelaskan. Kita cari bagaimana trik menggunakan lagi metode supaya anak paham, karena kalau hanya 10%, 20% yang ikut berarti gagal. Berarti dia belum paham materi itu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau supervisi tentang proses, jadi kita harus di kelas sambil melihat RPP-nya, kita melihat cara mengajar apakah sesuai dengan RPP yang dibuat dengan cara mengajarnya. Misalnya berapa menit pada saat dia berdiri, pembukaan, setelah pembukaan kemudian masuk inti, kemudian penutup. Jadi ada 3 kelompok, 3 bagian itu dalam mengajar. Jadi pembukaan, kemudian masuk inti, kemudian penutup. Tapi sebelum mengajar, apa yang harus dilakukan si guru itu? Jadi dia harus absen siswa. Absen siswa, kalau kita absen siswa itu, kenapa? Setelah itu baru ada kesiapan namanya. Setelah misalnya disiapkan tadi anak, di absen, yang tidak hadir dipertanyakan kenapa tidak hadir di teman ini, dimarahin siapa yang bertetangga, kita tanya semua, bukan hanya langsung mengajar orang bahwa oh iya tidak hadirannya langsung enggak. Oh si Wati kenapa tidak hadir Wati misalnya, woi saya Pak itu tadi kayaknya terus dengan mamanya, tidak ada orang di rumahnya, ada informasi. Jadi mungkin kalau pulang sampaikan nantinya bahwa kalau bicara tadi Pak Guru kenapa tidak ke sekolah, kenapa tidak buat surat, begitu. Artinya tidak boleh terputus komunikasi kita dengan anak yang tidak hadir, itu yang masuk. Kemudian kalau kita memberi ulangan, misalnya ulangan hariannya itu harus sampai ke orang tua bahwa anaknya ini kurang di sini, barangkali perlu bimbingan atau perlu bantuan orang tua di rumah, kakaknya, saudaranya. Jadi tetap ada komunikasi. Itu kalau sebelum mengajar. Kalau misalnya sudah berproses, kita catat kekurangannya. Ternyata gurunya ini tidak sesuai dengan RPP-nya. Itulah nanti dibawa biasanya di forum guru, tetapi kita tidak memperlihatkan, tidak menyampaikan kekurangannya guru secara seindividu. Jadi kita hanya memperlihatkan bagaimana cara mengajar yang baik. Jadi misalnya Anda sudah mengajar semua, saya supervisi. Kalau ada kekurangan, saya cuma catat, oh si A ini mengajar tadi dia tidak gunakan penguatan, maksudnya tidak ada dia tidak mau mengajar misalnya dulu bagaimana pelajaran yang lalu, apakah ada persepsinya, apakah menggunakan itu, apakah bagaimana metodenya. Kalau dia tidak sampai catat semua, oh misalnya seharusnya siswa lebih banyak aktif, ternyata gurunya hanya aktif, anaknya ya duduk saja melong, atau setelah bekerja setelah selesai pengajaran, selesai menjelaskan, siswa bekerja, gurunya duduk saja terus tidak memperhatikan soal itu, juga dicatat semua. Nanti di forum kita tidak menyebut satu orang, kita menjelaskan begini. Untuk mengajar yang baik, apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu guru, yaitu pertama kesiapan siswa. Apakah anak kita siap belajar? Setelah disiapkan, tentu di absen, siapa yang tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kemudian di dalam proses belajar mengajar jangan lupa dijelaskan secara umum lah. Jangan lupa sebelum mengajar harus ada persepsi, ada penguatan dulu, ada ada informasi untuk menyegarkan kembali ingatan anak yang kemarin atau minggu lalu lah. Setelah itu baru masuk ke inti. Jadi guru, misalnya guru itu hanya sebentar mengajar, menjelaskan, kemudian ke siswa yang bekerja. Apa yang dilakukan oleh guru? Guru mengontrol setiap kelompok bekerja atau tidak. Tidak boleh duduk.
Ya, jadi kita tetap berdiri memperhatikan. Kelompok dua misalnya ribut saja mulai sembarang ya didatangi. Kenapa tidak dikerja, apanya yang bermasalah? Kita jelaskan begitu ke guru. Akhirnya guru paham, saya kekurangan saya di sini, saya harus perbaiki. Kenapa berapa metode, misalnya metodenya cuma satu, ya kita jelaskan harusnya itu guru menggunakan beberapa metode karena tidak semua anak sama cara menerima pelajaran. Kita jelaskan begitu. Kalau misalnya ini supervisi PBM ini, tapi ada namanya ada juga supervisi klinis. Misalnya ada siswa memang tidak bisa dihadapi guru, terus dilakukan beberapa cara, tidak bisa dia selesaikan. Nah, itulah masuklah ke sekolah bertanya, Pak, ada masalah saya begini, bagaimana, apa yang saya lakukan terhadap anak ini. Sebenarnya tadi itu ada anak yang saling bermasalah, katanya dia biasa anak itu tidak berkata jujur, dikasih tuh kelasnya. Itu sebenarnya saya harus bisa berikan, saya harus memberikan, lakukan supervisi klinis, artinya ada perbaikan-perbaikan apa yang harus sampaikan supaya ini satu anak ini bisa berubah begitu. Tapi yang biasa kita hanya supervisi administrasi dan PBM saja yang yang jelas begitu. Tidak boleh kita mempergunakan guru bahwa kamu tadi mengajarkan begini salah, tidak boleh kita sampaikan salah. Ada beberapa dulu itu pengawas kalau ke sekolah, kalau salah guru bilang berhenti, saya mengajar, itu tidak boleh lagi sekarang. Kita tidak boleh memperlihatkan kekurangannya guru di depan siswa. Kita hanya mencatat. Saya kira begitu tentang supervisi.